Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Dans di pembahasan Suikoden. Di video kali ini gua akan lanjut bahas manga Gensho Suikoden 3 volume 2 chapter 2. Oke, daripada kelamaan langsung aja kita ke pembahasannya. Setelah para Lizard dan Karaya membereskan musibah yang menimpa mereka, mereka pun bangkit kembali dan semakin berkeinginan untuk balas dendam kepada orang-orang Zeksen. Tapi tiba-tiba saja Hugo menghilang, yang padahal tadi Beckham dan Serjanjo masih bersama dengan Hugo. Nah, karena masalah yang menimpa Graceland disebabkan oleh orang-orang Zeksen, Serjanjo berasumsi kalau Hugo pasti pergi ke wilayah Zeksen untuk membalaskan dendam Lulu. Sama halnya ketika ia berusaha keras untuk menyelamatkan Fubar. Sesulit apapun dan semustahil apapun, Hugo akan tetap melakukan semua hal yang bisa ia lakukan. Nah, ketika Beckham dan Serjanjo ingin mencari Hugo, Lucia mengatakan kalau Serjanjo dan Fubar sudah cukup untuk mencari Hugo. Karena Lucia sangat yakin bahwa pada akhirnya Hugo tidak akan mau pulang sebelum tujuannya tercapai. Dan pada akhirnya Serjanjo dan Fubar akan menemani Hugo, bukan membawanya pulang. Hal itu karena sifat tersebut adalah sifat Lucia yang menurun ke Hugo, yang dimana dulu Lucia tidak ingin tinggal di desa Karaya yang berada di Graceland sebelum ia menghancurkan Jouston untuk membalaskan dendam ayahnya. Berganti ke Zeksen, Chris yang keadaannya sudah lebih baik, ia masih menyesal karena telah membunuh seorang anak kecil di desa Karaya. Ia mengatakan kepada Louis kalau kejadian tersebut tidak disengaja karena anak kecil itu tiba-tiba saja menyerang dan Chris hanya melakukan refleks bertahan. Saat sedang berbicara dengan Louis, tiba-tiba Percival datang dan mengajak Chris untuk pergi ke desa Iksei yang sedang mengadakan festival besar. Awalnya Chris menolak ajakan Percival karena hari itu adalah hari libur terakhirnya. Tapi karena Louis yang menyuruhnya untuk pergi liburan sesekali, akhirnya Chris pergi bersama Percival ke festival desa Iksei. Sesampainya di desa Iksei, Chris baru menyadari kalau desa Iksei adalah kampung halaman Percival. Karena di sana mereka bertemu dengan teman lama Percival bernama Bars yang memberi mereka tomat segar hasil panennya. Dan singkat cerita, akhirnya mereka berdua menikmati festival tersebut. Lalu saat Bars setelah menyelesaikan pekerjaannya, ia mengajak Percival untuk minum karena memang saat bertemu tadi mereka berjanji untuk reunian. Chris yang diajak untuk bergabung oleh Bars, ia menolak ajakannya dan memilih untuk menenangkan diri di dekat ladang sambil merasakan hembusan angin segar. Saat sedang menikmati ketenangan, tiba-tiba ada seorang laki-laki misterius yang muncul di sebelahnya dan mengetahui identitas Chris yang sebenarnya. Yap, dia adalah Naslak J, seorang mata-mata harmonia sekaligus MC dari game Suiko Gaiden. Tapi di sini Nas menggunakan nama Nas Clovis sebagai nama samarannya. Nah, pada saat itu Chris mengira kalau Nas adalah musuh karena sebelum ke desa Iksei, Chris sudah mengubah penampilannya agar tidak dikenali orang. Bahkan penduduk Iksei pun tidak sadar kalau dia adalah Kapten Zeksen. Setelah berkenalan, Nas meminta Chris untuk mengevakuasi penduduk Iksei karena ia mengatakan bahwa akan ada hal buruk yang menimpa desa Iksei dalam waktu dekat. Nah, alasan Nas meminta Chris untuk mengevakuasi penduduk karena tidak ada yang mau mendengarkannya. Sedangkan jika Chris membongkar penyamarannya, maka penduduk Iksei akan mendengarkan dan menuruti perintah Chris. Tapi ketika Chris ingin mengevakuasi penduduk, semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba saja desa Iksei dibakar dan diserang oleh para Gracelander. Dan ya, sesuatu yang buruk yang dimaksud Nas adalah pembalasan dendam para Gracelander terhadap Zeksen yang dimulai dari desa Iksei. Tapi memang para Gracelander bukanlah pembantai. Mereka hanya membunuh orang-orang yang menghunuskan pedang kepada mereka dan membiarkan penduduk keluar dari rumahnya terlebih dahulu sebelum membakarnya. Nah, karena Chris mengeluarkan pedang dari sarungnya, beberapa Gracelander yang menyadari kalau dia adalah Kapten Zeksen langsung menyerangnya. Dan ketika Chris sudah terpojok, para Gracelander memberikan keringanan untuk melakukan pertarungan 1 lawan 1. Karena memang pada dasarnya, para Gracelander memiliki mental seorang pejuang sejati, yang dimana mereka selalu menjunjung tinggi harga diri dan sportivitas dalam pertempuran. Dan juga pada saat itu mereka merasa bahwa harga diri mereka diinjak-injak oleh Chris, yang dimana Chris mengatakan kalau Graceland lah yang mengkhianati perjanjian gencatan senjata. Akhirnya Chris dan Lucia melakukan pertarungan 1 lawan 1, dan pada saat itu Chris hampir saja mati di tangan Lucia. Tapi ketika Lucia hampir mengalahkannya, tiba-tiba Nas membantu Chris dan kabur dengan melompat ke jurang yang ada di bawah mereka. Dan hal itu membuat para Gracelander semakin marah karena mereka berdua kabur setelah menginjak-injak harga diri Graceland dan tidak menghargai keringanan yang mereka berikan. Nah, di sini udah mulai ada misteri, yang dimana penyerangan Gracelander ketika sedang meresmikan perjanjian gencatan senjata, penyebabnya adalah Zeksen yang mengkhianati mereka dengan menyerang Great Hollow dan membunuh Lord Zephon. Sedangkan di sisi lain, Chris juga membantah pernyataan Gracelander yang mengatakan kalau Chris sendiri yang memimpin pasukannya dalam penyerangan Great Hollow. Lanjut lagi ke story-nya, bala bantuan Zeksen baru datang setelah semuanya selesai dan keadaan desa Iksei yang sudah hancur. Pada saat itu, Borus marah kepada Percival setelah mengetahui kalau Chris menghilang karena peristiwa tersebut.
Tapi Percival mengatakan kalau Chris lah yang menolak untuk dilindungi dan dia juga yang menyuruhnya untuk mengevakuasi penduduk Ikshai terlebih dahulu. Yang Percival tahu, Chris bersama seorang petualang misterius penggoda wanita. Dan ia beranggapan kalau Chris kabur bersama petualang misterius tersebut. Nah, berganti ke keadaan Chris dan Nash, pada saat itu mereka berhasil selamat setelah lompat dari tebing yang cukup tinggi. Lalu mereka memutuskan untuk pergi ke sebuah kastil kecil di sekitar sana untuk beristirahat dengan aman. Karena lokasi kastil tersebut berada di perbatasan antara Graceland dan Zaxxon. Dan orang yang memimpin kastil itu juga anak dari Consiloma, yang artinya keamanan mereka bisa cukup terjamin di sana. Tapi tiba-tiba, Chris mencurigai kalau Nash adalah mata-mata Harmonia. Karena ia telah mengetahui kebusukan para konsil yang sering berinteraksi dengan mata-mata Harmonia, yang sepertinya mereka akan mengkhianati Zaxxon demi kepentingan pribadinya. Mendengar hal tersebut, Nash langsung menyangkal pernyataan Chris. Ia mengatakan kalau ia memanglah mata-mata Harmonia, tapi ia ditugaskan untuk mencari ayahnya Chris, yaitu Yet Fellow. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan para konsil. Awalnya Chris tidak percaya dengan perkataan Nash karena ia yakin kalau ayahnya sudah lama tewas dalam pertempuran bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketika sampai di kastil, Nash menceritakan semua hal yang ia ketahui tentang ayahnya Chris. Ia mengatakan kalau 17 tahun yang lalu ia tidak mati, melainkan ia menghilang secara misterius setelah pertempuran berakhir. Beberapa petunjuk membuktikan kalau Yet masih hidup tapi dengan nama samaran dan tidak tinggal di Zaxxon. Kemungkinan terbesarnya Yet masih hidup dan membaur dengan orang-orang Graceland, dan ia juga selalu ikut dalam pertempuran antara Graceland melawan Zaxxon. Chris yang mendengar hal tersebut hanya bisa menangis dan kebingungan. Ia tidak menyangka kalau selama ini ayahnya adalah salah satu orang yang bertarung melawan pasukan Chris maupun Kapten Galahad. Ia juga bingung kenapa ayahnya memilih untuk meninggalkan Chris dan ibunya begitu saja, bahkan sampai ibunya bunuh diri karena depresi setelah kehilangan suaminya. Tapi Nash mengatakan kalau ayahnya Chris adalah salah satu anggota spesial Firebringer yang membantu Flame Champion dalam pertempuran Graceland melawan Harmonia 50 tahun yang lalu. Dan Nash cukup yakin kalau ayahnya Chris terpaksa harus meninggalkan anak dan istrinya yang dia cintai karena sesuatu yang sangat penting yang berhubungan dengan True Rune dan Firebringer. By the way, Hugo yang kemarin kabur dari Great Hollow dan pergi ke final Day Zaxxai untuk balas dendam, dalam perjalanannya ia menginap di kastil tersebut karena kebaikan Master Thomas si pemimpin kastil. Dan keesokan harinya, Hugo memperbaiki beberapa bagian bangunan kastil yang rusak sebagai rasa terima kasihnya karena telah diberi makanan dan tempat menginap gratis. Nah, setelah Hugo menyelesaikan pekerjaannya, ia mendengar suara Chris yang samar-samar dari sebuah ruangan. Yap, orang yang menjadi alasan Hugo kabur dari Great Hollow ada di depan mata. Tapi Hugo tidak langsung menyerang Chris karena rasa hormatnya kepada Thomas. Saat sedang berbicara dengan Nash, tiba-tiba para Six Knights dari Zaxxon datang untuk menjemput Chris. Tapi Chris mengatakan kepada Salom bahwa ternyata ayahnya masih hidup dan Chris ingin pergi mencarinya. Dan ternyata Salom dan Nash sudah lama saling mengenal. Bahkan Salom sangat menghormati Nash dan memanggilnya dengan sebutan Tua Nash. Karena Nash mengerti perasaan Chris dan sudah lama juga mengenal Salom, ialah orang yang meyakinkan Salom untuk mengizinkan Chris ikut bersamanya, dan ia juga berjanji bahwa ia yang akan melindungi Chris selama Chris berada bersamanya. Salom pun akhirnya mengizinkan Chris untuk mencari ayahnya, dan ia akan mengatakan kepada para konsil kalau Chris sedang dalam misi rahasia yang sangat penting. Setelah semuanya selesai, akhirnya mereka kembali ke Brass Castle untuk mengambil perbekalan dan persiapan lainnya. Tapi tiba-tiba Hugo muncul di belakang Chris dan menyerangnya tanpa pikir panjang. Awalnya saat menyadari kalau Hugo adalah teman dari anak kecil yang dibunuh Chris di desa Karaya, Chris tidak sanggup menghunuskan pedangnya untuk bertarung melawan Hugo. Tapi karena melihat Hugo yang menyerang dengan tatapan penuh dendam dan amarah, Chris meneguhkan hatinya untuk bertarung melawan Hugo. Nah, karena memang Hugo belum mempunyai pengalaman bertarung dan jauh lebih muda dari Chris, ia akhirnya dikalahkan Chris dengan mudah, walaupun di awal Hugo sudah mampu mengimbangi beberapa gerakan Chris. Pada saat itu, Chris mengatakan bahwa Hugo yang belum pernah membunuh sebaiknya jangan membunuh kalau bukan untuk mempertahankan diri. Chris memberikan dua pilihan kepada Hugo. Jika Hugo mengambil kembali senjatanya dan kembali menyerang Chris, maka Chris tidak akan memberikan kesempatan kedua kepada Hugo untuk hidup.
Tapi jika Hugo mengambil senjatanya dan pergi dari sana, Chris akan membiarkan Hugo pergi. Walaupun di sisi lain, baik Chris maupun Hugo sama-sama harus bersiap mati jika mereka bertemu lagi. Karena Chris sangat yakin jika Hugo kembali kepadanya suatu saat nanti, maka Hugo akan jauh menjadi lebih kuat dari yang sekarang. Dan bisa saja ia akan mati di tangan Hugo jika Hugo benar-benar kembali. Hugo yang sudah dibutakan amarah karena perbuatan yang sudah dilakukan Chris, dia memilih untuk mengambil senjatanya dan bersiap untuk bertarung dengan Chris lagi. Tapi tiba-tiba Thomas yang tidak ingin ada korban dari pihak manapun, ia pasang badan di antara mereka berdua untuk menghentikan pertarungan tersebut. Dan akhirnya mereka pun menghentikan pertarungan mereka. Lalu sebelum Chris pergi bersama yang lainnya, ia mengatakan kepada Hugo bahwa dia bukanlah Ksatria Zeksen satu-satunya. Jika Hugo berhasil membunuh Chris pada saat itu juga, maka para Ksatria Zeksen yang lainnya akan mengeroyok Hugo dan membunuhnya. Dan ya, benar saja, pada saat itu Percival dan yang lainnya tidak peduli entah itu duel atau pertarungan apapun, yang ingin mereka lakukan hanyalah membunuh Hugo meski harus mengeroyoknya, tidak seperti para Grasslander yang bertarung dengan sportif dan memiliki harga diri. Tapi pada saat itu mereka melepaskan Hugo begitu saja, karena Chris yang melarang mereka dengan mengatakan bahwa Hugo masih seorang anak-anak. Beralih ke Jimba, setelah pergi dari desa Karayo di volume 2 chapter 1, Jimba pergi ke desa Chisa untuk menemui pemimpin desa Chisa yang bernama Sana. Pada saat itu mereka membicarakan tentang sebuah segel yang ada di Elmakinan, dan Jimba juga mengatakan kalau dia sudah bosan hidup sangat lama. Ia mengatakan kalau waktu untuk bersantai sudah habis dan ia harus bersiap untuk sebuah pertempuran besar yang akan datang. Dan di sini juga diungkap bahwa ternyata Jimba adalah White Lake Fellow, yang dimana Sana memanggil Jimba dengan nama aslinya dan bukan dengan nama Jimba sebagai nama samarannya selama ini. Lalu di panel terakhir, ada sekelompok orang misterius yang terlihat sedang berusaha membuka sebuah segel yang katanya itu adalah segel yang dibuat oleh orang-orang Sindar. Salah satu anggota dari kelompok tersebut adalah Hubert yang muncul juga di Suikoden 1 dan Suikoden 2. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka memiliki tujuan yang besar dan sangat berambisi dengan tujuannya. Dan meskipun mereka gagal membuka segel tersebut, mereka tidak menyerah begitu saja dan tetap berusaha untuk mencari jalan keluarnya. Oke semuanya, mungkin segitu aja dulu pembahasan kali ini. Gua Dans, arigatou gozaimasu, salam hikikomori.